Mengapa karena peristiwa ini seperti ada kejanggalan? Seperti ada benang merah di dalam. Apakah kau tertarik pada sejarah yang tak banyak dibicarakan orang? Ya, saya tertarik. Menurut saya, itu seperti peristiwa yang belum terungkap. Seperti Malari, Petrus, Gam. Semuanya seperti ada skenario besarnya. Kamu harus berhati-hati untuk menggali sejarah lebih lanjut. Akan bisa berbahaya. Kamu juga tidak akan bisa menemukan dari satu buku saja. Jadi kamu harus mencari tahu orang-orang yang masih hidup di masa lampau agar kamu tahu dalam peristiwa itu. Pak Hariman, bagaimana peristiwa Malari itu terjadi sehingga menyebabkan banyak sekali korban jiwa? Awalnya kami akan mengadakan gerakan penyambutan Menteri Jepang untuk memberitahu dunia seberapa pentingnya harga diri bangsa Indonesia, tetapi dihadang oleh pihak militer. Kita mencoba untuk menyuarakan ketidakadilan. Kami ingin ekonomi lebih adil, bukan untuk investor orang asing. Jadi menurut Bapak ada pihak lain yang memanfaatkan situasi ini? Ya, demonstrasi awalnya berjalan dengan lancar, tetapi semua berubah jadi kacau. Setelah itu rezim menggunakan itu untuk membungkamkan mahasiswa. Saudara-saudara, tolak perusahaan asing. Jangan mau dijadikan budak di negeri sendiri. Permisi Pak, apa benar Bapak yang bernama Pak Bakti? Ya, dengan saya. Saya perlu bicara dengan Anda. Cara apa ya? Berita penting Pak. Oh, ya udah, ayo silakan duduk. Aku bukan orang baik, tapi aku hanya bertahan hidup saat itu. Apa yang terjadi pada malam itu Pak Bakti? Aku tahu mereka datang untukku, tapi aku tak akan pernah berhenti. Dan aku tak akan menyerah. Aku tak akan pernah pulang malam itu. Meskipun istriku sedang hamil tua, tapi aku harus pergi. Kalau aku kembali, aku akan mati. Lalu kemana kau akan pergi Pak Bakti? Gunung Lawu, aku bersembunyi di sana selama 2 tahun. Meskipun aku ketakutan, aku memakan apapun yang bisa dimakan. Aku menyaksikan teman-temanku menghilang satu persatu. Mereka tak hanya dibunuh, mereka pun dihapus dari jejak sejarah. Mereka tahu bahwa Petrus adalah operasi pembantaian terencana. Jadi menurut Bapak, Petrus itu adalah operasi pembantaian yang terencana? Iya. Lalu mengapa Bapak turun dari Gunung Lawu? Karena Petrus mereda, aku kembali ke dunia aku yang berbeda. Istriku sudah pergi dan aku tak mengenalku. Dan aku hanyalah bayangan masa lalu yang terlupakan. Menurut Ibu, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Mulanya itu dari selembar kertas yang ada di musola kami yang berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Apa-apaan ini?
Maksudnya apa ini? Hei, ini rumah ibadah. Apa-apaan kalian? Ini namanya melawan pemerintah, artinya melawan negara. Tapi kenapa harus pakai air comberan? Itu namanya penghinaan. Penghinaan apa maksud kalian? Ini namanya penghinaan terhadap negara. Ini semua salah kalian. Pertanggungjawabkan perbuatan kalian. Ini semua salah kalian. Pertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kalian harus bertanggung jawab atas penghinaan yang kalian perbuat. Ah, maksud kalian apa? Kami tidak melakukan penghinaan di sini. Kami di sini hanya menjalankan tugas. Betul. Pergi sana kalian. Pergi. Pergi kalian. Pergi. Ayo, silahkan kalau bisa. Ayo kita makan saja. Pergi kalian. Ada apa? Ada apa? Kalian yang membakar motor kami kan? Kalian ini semua salah kalian. Salah kami. Apa salah kami? Kalian yang berdua salah. Aku aja. Ikut kami. Hei, kamu. Ikut sama saya. Ikut saya. Pak Ustadz, mereka menahan saudara-saudara kami tanpa alasan. Kami butuh keadilan. Ya, kita setuju, Pak Ustadz. Tenang. Kami setuju. Baik, nanti kita akan bicarakan dengan mereka. Saudara-saudara, kita menuntut hak kita. Mereka yang ditahan harus dibebaskan. Kita akan bergerak. Setuju? Tapi ingat, jangan ada kekerasan. Yes, Pak Ustadz. Mundur kalian. Bubar. Diam kalian. Jangan ada yang memberontak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada apa ini? Aku kehilangan anakku hari itu. Dia hanya ingin memperjuangkan keadilan, tapi yang didapat hanyalah peluru. Aku pikir ini hanyalah cerita lama yang terlupakan. Tapi semakin aku mencari, semakin aku menggali lagi, seperti ada yang disembunyikan dan tidak ada yang beres. Namun, apakah aku siap untuk mengungkapkan semua ini? Sebenarnya apa yang terjadi di Talangsari 12 Januari 1989, Kepala Daerah Raja Basalama Amir Puspamega mengirimkan sebuah surat kepada Camat Wai Jepara yang dipimpin oleh Zulkifli Maliki. Isinya tentang mengenai kekhawatiran terhadap kelompok pengajian yang dipimpin oleh Warsidi. Pemerintah mulai curiga. Mereka juga tidak suka bahwa ada suatu kelompok yang menyimpang asas Pancasila.
kabarnya banyak orang luar daerah yang datang. Ini bisa berbahaya. Kita tidak ingin adanya gerakan yang menentang asas tunggal Pancasila. Segera buatkan surat perintah kepada kepala desa untuk membawa keempat orang dari kelompok tersebut itu untuk menghadap. Segera saya lakukan. Saya tidak bisa hadir. Saya sangat banyak sekali juga pengajian yang harus saya datangi. Jika ingin tahu lebih jelas, biarkanlah mereka datang sendiri ke Cikidang. Kami dengar banyak sekali pendatang di sini. Apa tujuan mereka? Sebenarnya mereka hanya ingin hidup damai, menjalankan agamanya dengan baik. Tak perlu ada yang dikhawatirkan. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Siapakah bermain dengan negara? Camkan itu. Lihat saja nanti. Mereka telah menyiapkan bom molotov. Ini bukan pengajian biasa. Ini adalah pemberontakan. Bubarkan mereka. Siap. Berhenti! Semua berhenti! Jangan digerak! Ayo ikut saya, jalan semua! Jalan! Cepat! Ayo cepat! Lama kamu kan? Lama ya! Hoi! Berhenti! Hei! Jauh gerak! Kemana mereka? Periksa semua ya. Siap. Jangan sampai ada yang tersisa. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Saya ingin mendengarkan secara langsung bagaimana konflik di Aceh itu terjadi. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya membaca bahwa di Aceh itu terjadi konflik GAM yang dipimpin oleh Tengku Hasan Ditiro. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Apa yang melatar belakanginya? Jadi tanah Aceh itu dulu kaya. Dia banyak sekali sumber daya alamnya seperti minyak, gas, dan juga kopi. Tapi dari hasil sumber daya alamnya itu dirampas oleh pemerintah sehingga masyarakat Aceh ya gini, jadi miskin. Dulu saat Indonesia merdeka, Aceh dijanjikan keistimewaan. Namun itu semua hanya kata-kata belaka. Maka dari itu Hasan Ditiro merasa sangat kecewa karena masyarakatnya haknya itu dirampas oleh pemerintah. Jadi Hasan Ditiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada tahun 1976. Lalu apa yang terjadi setelah deklarasi itu? Pada tahun 1977, pemerintah merampas gerakan itu. Banyak anggota GAM yang dibunuh dan ditangkap. Namun, gerakan itu tidak benar-benar mati. Saya mendengar bahwa GAM telah kembali pada tahun 1989. Ya benar, mereka kembali lebih kuat dengan bantuan pelatihan khusus dari Iran dan Libya. Pemerintah pun turun tangan dengan cara yang lebih keras. Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer.
Pada saat itu Aceh seperti neraka. Apa peristiwa yang kalian ingat yang paling mengerikan? Peristiwa yang paling mengerikan yaitu peristiwa saat gedung KNPI pada tahun 1999, di mana banyak sekali orang yang disiksa dan dicambuk, dan salah satunya orang yang dituduh yaitu Umar Usman. Dia dituduh tanpa alasan yang jelas. Saya melihat banyak perempuan mengalami hal yang sama. Saya marah, makanya saya bergabung dengan GAM. Bagaimana rasanya menjadi bagian dari GAM? Kami berperang dengan senjata, bergerilya di hutan. Hidup tidak seperti itu tidaklah mudah. Pemerintah mengirim 50.000 lebih pasukan tentara untuk menumpas kami. Banyak teman-teman saya yang gugur. Sementara itu kami di desa merasa ketakutan. Di satu sisi ada GAM dan di sisi lain ada tentara. Kami terhimpit di tengahnya. Tapi akhirnya GAM berdamai. Apa yang mengubah segalanya? Saat tsunami Aceh pada tahun 2004. Setelah tsunami, dunia memperhatikan masyarakat Aceh sehingga dibuat perjanjian Helsinki di Finlandia, di mana GAM dan pemerintah Indonesia berada di satu perundingan. Pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 2005, kesepakatan perdamaian itu ditandatangani. Apa isi dari hasil perjanjian itu? Isi dari perjanjian itu adalah GAM meletakkan senjata, Aceh mendapatkan otonomi khusus, dan perang pun berakhir. Jadi sekarang apakah Aceh sudah benar-benar damai? Luka itu masih ada. Banyak orang yang kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan masa muda mereka. Kami belajar berdamai dari masa lalu. Sekarang kami ingin membuat Aceh menjadi lebih baik. Wah, kamu kenapa? Kok kamu kenapa sih? Aku sedang membaca artikel tentang terbentuknya OPM. Tapi semakin aku baca, aku bingung kenapa Papua itu ingin memerdekakan wilayahnya sendiri. Dan aku juga bingung apakah Papua itu tidak mendapatkan keadilan dari Indonesia. Itu adalah pertanyaan yang besar. Aku tumbuh besar bersama dengan orang Papua dengan cerita orang Papua. Apakah kamu ingin mendengarnya? Tentu saja aku ingin mendengarkan Naomi. Jadi begini, Papua itu dulu dikuasai oleh Belanda. Tapi setelah mereka pergi, status Papua ini belum jelas. Dan ada pemimpin bernama Nicholas Joe. Ia ini ingin Papua itu merdeka. Tapi Indonesia itu sendiri menegaskan bahwa Papua itu termasuk bagian dari NKRI. Dan dari situlah muncullah pergerakan OPM. Jadi awalnya warga Papua itu memperjuangkannya secara damai. Iya, tapi sejak tahun 1960 mereka merasa bahwa jalur damai itu nggak cukup. Jadi ada beberapa orang membuat kelompok di mana mereka itu beralih ke perlawanan bersenjata. Ada juga yang menyerang pos pemerintah, bahkan ada juga yang menyerang pos warga sipil yang mereka anggap sebagai bagian dari pemerintah. Serius kamu? Warga sipil menjadi korbannya? Iya, itu yang bikin situasi makin sulit. Orang Papua cerita kalau banyak orang-orang Papua itu yang takut karena takut terjerat konflik-konflik pemerintah, tapi takut dicap pengkhianat dari bagi UPM, dan itu semua dengan kekerasan. Naomi, apakah ayahmu pernah merasakan langsung kejadian konflik tersebut? Iya, ayahku sejak kecil ia hidup di pedalaman Papua. Dia cerita bahwa dulu itu sering mendengar suara tembakan dari hutan, di mana pada saat itu ada desa yang harus mengungsi karena takut terseret konflik.
dan mereka juga merasa bahwa kurang ada perhatian masyarakat Papua sendiri. Itu juga membuat perbuatan tidak adil. Jadi menurut ayahmu sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang Papua? Ya, keadilan. Masalahnya bukan cuma soal merdeka atau tidak, tapi bagaimana Papua itu mempunyai akses seperti daerah lain. Kesehatan yang layak, bahkan pendidikan yang baik. Aku yakin deh, kalau misalkan ada itu, mereka juga akan merasa untuk berjuang. Tapi Naomi, aku banyak baca berita bahwa katanya banyak anggota OPM yang melarikan kembali ke Indonesia. Kenapa mereka menyerang? Ya, ada banyak alasan. Intinya yang mereka inginkan hanyalah hidup normal. Ya, diantaranya bisa menyekolahkan anak-anaknya dan tanpa harus berjuang. Berarti pemerintah menerima mereka kembali. Iya, ada program pemerintah prioritas untuk mereka, di mana beberapa itu menjadi guru, petani, bahkan ada orang-orang Papua yang pernah membantu untuk masyarakat Papua. Ya, mereka sadar bahwa cara membantu ada cara lain untuk memperjuangkan hak-hak Papua tanpa harus dengan kekerasan. Tapi menurutmu Naomi, bagaimana cara menyelesaikan konflik ini? Kata ayahku, jalan satu-satunya adalah dialog, di mana pemerintah harus kemudian mendengar suara rakyat Papua. Dan masyarakat Papua juga harus percaya bahwa kita berjuang dalam NKRI. Nah, di luar itu, aku juga percaya kalau misalnya pembangunan merata dan keadilan ditegakkan, semuanya juga akan berakhir. Sekarang aku paham kenapa konflik ini terjadi. Terima kasih Naomi sudah menceritakan semuanya. Ya, sejarah kan udah cuma dihafal, tapi juga dipahami dan dipelajari. Semakin peristiwa ini aku gali, semakin jelas bayangan gelap terlihat. Sejarah yang lama telah dikubur, ternyata menyisahkan luka-luka. Semua ini bukanlah cerita lama, melainkan kisah nyata yang menghantui.